Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah
dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturun kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturun kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Sebelum memulai kebaktian minggu ini, mohon perhatian untuk warta lisan sebagai berikut. Komisi Pembinaan dan Pengajaran GKI Emmaus akan mengadakan SPKE pada hari Senin 14 September 2020 pukul 7 malam dengan tema Kekristenan dan Adat Istiadat Jawa dengan pembicara Dr. Wahyu Nugroho. Jemaat dapat mengikutinya melalui channel YouTube GKI Emmaus Surabaya. Sakramen Perjamuan Kudus akan diadakan pada Minggu 4 Oktober 2020 pukul 9 pagi di kediaman atau rumah anggota jemaat masing-masing. Oleh karena sakramen Perjamuan Kudus ini akan dilayankan dalam ibadah Minggu online, maka kami mohon seluruh anggota CD untuk mempersiapkan diri guna mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus, menyediakan sendiri air anggur, teh, atau air mineral, dan roti tawar untuk Perjamuan Kudus,
Mengikuti ibadah minggu online melalui YouTube channel GKI Emmaus dengan mengakses link di bio Instagram Suara Emmaus atau linktree/GKI Emmaus. Mengingat ibadah dan sakramen perjamuan kudus masih diadakan secara online, maka tidak ada pembagian kartu perjamuan kudus. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu 4 Oktober 2020 mendatang. Sekian Warta Lisan minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saat ini kita akan memulai ibadah kita dengan bangkit berdiri dan menyanyikan sebuah pujian dari NKB 3, Terpujilah Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
sejahtera bagi kita di dalam kasih dan karunia baik Tuhan. Tuhan menyertai kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Perjalanan hidup tidak jarang mesti ditempuh melalui jalan yang naik turun, bahkan lewat lembah dan gunung yang terjal. Meskipun demikian, kita bersyukur karena mempunyai Tuhan, sobat dari Galilea, yang berkenan menjadi sahabat sejati kita. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari NKB 162 bait 1 dan 2, meskipun di dalam lembah. Meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku. Namun kasih yang kudus menaungi aku terus. Itulah anugerah Tuhan, sobat dari Galilea. Di tengah pedih derita dan malam gelap sepi, kawanku serta saudara telah menjauh pergi. Terdengarlah olehku suara yang lembut merdu, agni sabda dari Tuhan, sobat dari Galilea. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita menundukkan kepala kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada kesempatan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku
Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila saat ini kita sedang mengalami pergumulan yang begitu berat, beban yang sangat berat, firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 memberikan undangan yang penuh kasih kepada kita dengan mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Syukur kepada Allah dan salam damai bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri dan saatnya bagi kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian Kidung Jemaat 362, bait 1 dan 3. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Mari kita menundukkan kepala kita kembali untuk menyiapkan hati kita dalam mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menuntun, mengurapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan di dalam menyampaikan kebenaran ini, dan kiranya juga Engkau boleh menjamah hati setiap jemaat Tuhan yang saat ini juga akan bersama-sama membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dan membaca dari Yunus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yunus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Mari kita kembali membuka dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah yang jauh, yang mendekat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di Amerika Serikat memiliki sistem penjara khusus bagi para penjahat yang berbahaya. Ada sekitar 25.000 orang tahanan yang paling berbahaya, dikurung tersendiri di dalam sel-sel beton yang kecil. Bisa dikatakan mereka tidak memiliki hubungan dengan dunia luar. Seorang tahanan di penjara negara Oregon mengatakan bahwa bagian yang paling sulit dari isolasi seperti itu adalah tidak dapat melihat seseorang muka dengan muka. Bahkan untuk berkomunikasi, untuk menyentuh, untuk memeluk, untuk merasa dikasihi, untuk merasa sebagai manusia. Seolah-olah tahanan ini sedang berteriak dan berkata, "Saya merasa kesepian. Seharusnya hidup saya, keadaan saya tidak seperti ini." Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan situasi ini adalah sebuah kondisi yang sangat tidak nyaman. Karena sepertinya terpisah dari dunia, merasa seperti terbuang dan terasingkan. Yunus juga pernah mengalami kondisi terisolasi. Kondisi terisolasi dalam ruang yang sempit dan bau. Kondisi itu dialami oleh Yunus selama 3 hari. Kita mungkin bisa berkata ya, cuma 3 hari kok, begitu ya. Tapi ini 3 hari bukan di kamar hotel. Ini lebih jorok dan menjijikkan. Mungkin dari semua sel isolasi yang ada di dunia. Jangankan 3 hari. 1 jam saja mungkin sudah membuat stres bahkan depresi. Mungkin dalam 2 hari orang bisa kehilangan akal alias gila kalau dalam situasi seperti ini. Dan Yunus menggambarkan kondisinya pada saat itu demikian. Yunus sedang mengalami kesusahan, seperti sedang berada di tengah-tengah dunia orang mati. Dia merasa hidupnya seperti dilemparkan oleh Allah ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, diliputi oleh arus air dan gelombang yang bergelora dan menenggelamkannya. Suatu gambaran yang begitu mencekam dan mengerikan. Kengerian itu tidak hanya berhenti di situ. Ketika dalam badai yang ganas dan jiwanya terancam, Yunus sepertinya melihat bahwa ini adalah akhir dari hidupnya. Ajalnya ini sudah mulai mendekat, sehingga tidak mungkin lagi dia bisa selamat, bahkan kembali ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan di bait suci. Yunus saat itu seperti terusir dari Tuhan. Dia seperti dibuang dan dicampakkan oleh Allah. Bahkan tidak ada lagi harapan, semua sepertinya sudah tertutup. Pintu-pintu itu sudah tertutup. Kalau saya menggambarkan kondisi Yunus di dalam pasal ini, Yunus mengalami penderitaan secara fisik. Yunus mengalami penderitaan secara emosional. Bahkan Yunus juga mengalami penderitaan secara rohani.
Kesepian terbesar dari Yunus bukan hanya sekedar dia terpisah dari manusia yang lain. Kesepian terbesarnya terjadi pada saat Yunus berusaha menjauh dari Allah. Pada saat inilah Yunus menyadari kesepian hati yang sesungguhnya. Hatinya sepi karena hidupnya menjauh dari Allah. Dan pengalaman di perut ikan merupakan sebuah gambaran betapa gelap dan sunyinya hidup terpisah dari Allah. Bahkan Yunus menyebut itu kondisinya tuh seperti dunia orang mati atau Sheol. Suatu gambaran kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan tidak ada lagi pengharapan. Kehidupan yang terpisah dari Tuhan. Jadi kita bisa melihat betapa beratnya hidup yang jauh dari Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini juga bisa menjadi gambaran bahwa dosa adalah sebuah hal yang menjijikkan di hadapan Allah. Ketidaktaatan Yunus merupakan dosa yang sama menjijikkannya dengan dosa yang dilakukan oleh penduduk Niniwe. Orang-orang di Niniwe butuh firman Tuhan untuk mengingatkan dan menegur mereka akan kejahatan dan dosa mereka. Sebab mereka sudah hidup dalam kegelapan dosa. Mereka membutuhkan firman Tuhan untuk menyinari kehidupan mereka. Meskipun Niniwe adalah kota yang penuh dengan kemuliaan, kota yang penuh dengan kebesaran menurut ukuran dunia, tetapi kehidupan mereka sedang dalam kegelapan dosa. Jadi megah dan gemerlapnya Niniwe tidak bisa menghilangkan kegelapan dosa. Bahkan mereka menghidupi dosa itu. Allah yang membebaskan Yunus dari kenajisan dan kecemaran. Allah juga ingin menjadikan penduduk Niniwe itu tahir. Bahkan jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti Tuhan yang melepaskan Yunus dari kegelapan di perut ikan, Allah juga ingin melepaskan penduduk Niniwe dari kegelapan dosa. Yunus percaya bahwa Allah adalah Allah yang peduli dengan ciptaannya. Dia berseru dengan penuh keyakinan bahwa Allah mendengar seruannya. Dalam kegelapan dan tanpa harapan, Yunus menyadari bahwa Allahnya adalah harapan satu-satunya. Dia adalah Allah yang selalu mendengar rintihan dan keluhan dari umatnya. Meskipun Yunus telah mencoba lari jauh dari Allah, tapi justru Allah selalu membawa dia untuk datang kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penyair Frank Grave pernah bertanya demikian. Apakah Yesus peduli ketika hati saya terluka begitu dalam, sampai saya tidak bisa bergembira dan bernyanyi? Ketika beban menghimpit, ketika kesusahan melanda, dan ketika perjalanan hidup itu terasa panjang dan meletihkan. Tentunya jawabannya adalah ya. Tuhan peduli dengan kita. Bahkan pada saat Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita, saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, percayalah bahwa Dia bukan saja Allah yang mengerti semua tetesan air mata derita kita. Dia peduli dengan semua yang kita alami. Dia bukan hanya peduli, tetapi Dia juga akan bertindak untuk menolong dan menyelamatkan kita sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Yunus mungkin juga meminta Allah untuk segera melepaskan dia dari dalam ikan itu. Tetapi Tuhan melepaskan Yunus dari perut ikan pada hari yang ketiga sesuai dengan ketetapan yang Tuhan buat. Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Tuhan tahu waktu yang terbaik bagi umatnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kondisi yang dialami oleh Yunus dapat kita lihat sebagai sebuah bentuk pendisiplinan dari Allah. Dalam konteks ini bisa juga disebut sebagai sebuah hukuman karena tidak taat untuk mengikuti kehendak Allah. Dalam konteks ini kita melihat bahwa
Memang ada penderitaan yang diizinkan oleh Allah untuk mendisiplin dan memurnikan kehidupan seseorang. Tetapi tidak semua penderitaan adalah sebuah hukuman Allah akan dosa. Kalaupun berada dalam perut ikan itu bisa dipahami sebagai bentuk hukuman dari Tuhan, tetapi kita juga dapat melihat kasih anugerah Allah bagi Yunus. Jadi meskipun Yunus dilempar ke laut dan ditelan oleh ikan besar, tetapi kita juga melihat bagaimana Allah tetap memelihara hidupnya Yunus meskipun dalam kondisi yang tidak mungkin. Selama 3 hari Yunus bisa bertahan hidup dalam perut ikan. Ini adalah bukti dari pemeliharaan Allah. Jadi Allah tetaplah Allah yang baik dan penuh kemurahan. Bahkan saat Allah memberikan hukuman, hukuman itu bukan hanya bertujuan untuk mendisiplin, tetapi hukuman itu diberikan dengan kasih dan kemurahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan sangat mudah untuk memilih nabi yang lain untuk menggantikan Yunus. Ada banyak nabi di Israel yang mungkin lebih baik dari Yunus. Tetapi lihatlah betapa besarnya kesabaran Allah. Meskipun orang yang dipilihnya itu melarikan diri, tetapi dia tetap mengejar dan mendapatkannya kembali. Lihatlah betapa luar biasa kasihnya. Meskipun Yunus gagal berulang kali, meskipun Yunus telah menyakiti hati Allah, tetapi kasih dan pengampunan masih disediakan baginya. Betapa luar biasanya anugerah Allah itu. Begitu juga dengan kita. Betapa seringnya kita ini telah gagal untuk menjadi anak Allah. Bahkan tidak terhitung betapa banyaknya kita ini sudah menyakiti hati Allah. Tetapi Dia tetap menyediakan kasih dan pengampunannya. Berapa sering kita lari meninggalkannya. Demi apa? Demi kenikmatan dosa. Tetapi Dia dengan penuh kasih membawa kita kembali. Saya menggambarkannya seperti bapa yang berlari memeluk anaknya yang hilang. Walaupun anaknya itu lusuh dan bau. Tangan kasihnya terbuka bagi setiap kita. Dia ingin kita kembali dan menikmati anugerahnya. Seberapa jauh pun kita telah lari dari Tuhan. Seberapa dalam kita telah terjatuh. Anugerahnya akan selalu dapat menggapai kita kembali. Anugerahnya akan membawa kita kembali kepadanya. Sehingga seperti Yunus pada akhirnya kehidupannya penuh dengan ucapan syukur. Bahkan dia berkata, keselamatan adalah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kapan keadaan yang seringkali membuat kita itu mengingat Tuhan? Apakah pada saat kehidupan kita berjalan dengan tenang? Semua berjalan dengan lancar dan baik? Keluarga bahagia? Pekerjaan baik, anak berprestasi di sekolah? Kapan keadaan yang seringkali membuat kita mengingat Tuhan? Atau ketika keluarga kita itu sedang berada di ujung tanduk, ketika kita dirumahkan, ketika anak-anak kita bermasalah di sekolah. Khalil Gibran, seorang penyair, pernah berkata, kamu berdoa di saat sulit dan saat engkau butuh. Seharusnya kita itu selalu ingat Tuhan dalam segala keadaan. Tetapi kondisi yang buruk, kondisi yang begitu berat, justru sering membuat kita merasa membutuhkan Tuhan lebih dari sebelumnya. Lebih membutuhkan Tuhan ketimbang ketika kita sedang mengalami kesuksesan. Karena tidak sedikit orang yang melupakan Tuhan karena kesuksesan hidup. Bukan berarti kita itu harus mengalami hal-hal yang buruk baru kita bisa mengingat kepada Tuhan. Namun kadangkala Allah mengizinkan itu
untuk mengingatkan kerapuhan, untuk mengingatkan betapa terbatasnya kita, untuk mengingatkan bahwa kita ini adalah manusia yang fana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita merasakan beban hidup yang begitu berat, jika saat ini penderitaan yang diizinkan Tuhan, entah untuk mendidik kita atau untuk memurnikan kita, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Dia yang berkata di dalam Injil Matius 11 tadi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Seberapa besar pun masalah yang kita hadapi, Dia akan menyertai kita, menuntun kita dan membawa kita ke jalan keluar. Sehingga ketika kita merasakan kesulitan yang begitu berat, kita juga bisa merasakan kelegaan sejati. Ketika saat ini kita mengalami masa-masa yang sulit itu, kita tidak tahu di mana ujungnya. Kita mungkin menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Mari kita pandang Dia yang telah bangkit. Sebab Dialah sandaran dan harapan kita yang teguh. Mari kita datang dan mendekat hanya kepada Tuhan. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan segala tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa kembali. Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, kami akan menaikkan beberapa doa kami. Kami berdoa, bersyukur untuk penyertaan Tuhan secara khusus di dalam persiapan ibadah online yang setiap 1 minggu sekali kami adakan. Kami terus berdoa Tuhan, supaya Engkau terus boleh memberkati dan melindungi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang boleh mengambil bagian di dalam persiapan ibadah online GKI Emmaus. Kami juga saat ini Tuhan berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, di dalam keberadaan mereka di rumah masing-masing. Kiranya dalam situasi saat ini, Tuhan senantiasa memberi perlindungan dan penyertaan kepada seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa jikalau ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan, baik secara ekonomi, pergumulan dengan keluarga mereka, pergumulan dengan pekerjaan mereka. Tuhan, biarlah mereka selalu bersandar hanya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Mereka tidak menjauh dan meninggalkan Engkau, sehingga Engkau pada akhirnya boleh memberikan pertolongan. Biarlah mereka juga tidak kehilangan pengharapan. Kalau saat ini Tuhan, ada di antara jemaat-Mu yang sedang mengalami duka, Tuhan juga boleh memberi penghiburan yang sejati kepada mereka, sehingga mereka bisa melewati masa-masa duka ini bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit.
Tuhan boleh jamah tubuh mereka. Tuhan juga boleh memberikan pengharapan kepada mereka untuk mereka selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Bahkan Tuhan juga boleh memberkati setiap obat-obatan, makanan, minuman semua yang dikonsumsi oleh mereka sehingga mereka bisa pulih kembali. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk seluruh keberadaan jemaat Tuhan sampai dengan hari ini. Bahkan kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan di gereja GKI Emmaus walaupun melalui sarana media sosial yang ada. Kiranya Tuhan, keberadaan jemaat Tuhan ini juga tetap mengalami pertumbuhan bersama dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah secara online yang dipersiapkan dan dilakukan oleh setiap majelis jemaat dan juga tim hamba Tuhan yang ada. Tuhan, kami juga saat ini berdoa untuk bangsa kami. Engkau yang tahu situasi bangsa kami saat ini Tuhan. Dengan situasi pandemi ini kami terus berdoa agar Tuhan boleh menolong dan memberkati setiap pihak pemerintahan. Di dalam mencoba menangani situasi ini mereka bekerja sama dengan baik. Bahkan Tuhan sendiri akan boleh menolong setiap situasi ini hingga pulih kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga medis yang Tuhan percayakan untuk menangani terlibat di dalam situasi ini. Tuhan memberikan kesehatan dan perlindungan kepada mereka selalu. Bahkan Tuhan, kami rindu pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan boleh bekerja di tengah-tengah bangsa kami, memulihkan bangsa Indonesia ini dari situasi saat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap doa-doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan memasuki pelayanan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 4722000017. Bila anggota jemaat tidak dapat melakukan transfer, maka persembahan dapat disimpan dan dipersembahkan langsung pada kebaktian di gereja ketika keadaan sudah pulih. Sementara bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus seperti perpuluhan, harap mencantumkan keterangan pada kolom berita perpuluhan. Nats persembahan terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Untuk pujian persembahan kita akan bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 303A, Pujilah Khalik Semesta. Pujilah
Inilah kalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji Tuhan, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama membawa persembahan ini ke dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh tiada terkira pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, Bapa. Kami berterima kasih atas pemeliharaanmu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami membawa persembahan syukur kami, Bapa, dengan ketulusan dan kerendahan hati kami, Bapa, sebagai bentuk ungkapan syukur kami atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau mau sertai Bapa tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, Bapa, supaya mereka boleh mempergunakannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, inilah doa ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Dunia dalam rawa payah berjuang terus, Kristen manakah cahaya Injil kudus, biar dalam gelap gulita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita Sang Penebus. Bangunkan persekutuan sidang jemaat dan kumpulkan domba Tuhan yang tersesat. Satu sabda berkuasa mempersatukan bahasa, sekalian kaum dan masa, jauh dan dekat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi ini. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Nya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Dunia dalam rawa payah berjuang terus, Kristen manakah cahaya Injil kudus, biar dalam kegulitan bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita Sang